Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin salah satu film Indonesia, lebih tepatnya film Idul Adha ya. Salah satu film Idul Adha yang udah bisa lu tonton di bioskop, yaitu ada Children of Heaven, bikinannya Hanung Bramantyo, yang merupakan remake dari film Legend asal Iran berjudul sama, bikinannya Majid Majidi, yang di tahun 98 itu berhasil dapat nominasi Oscar di kategori Best International Feature Film ya, atau kalau dulu nama kategorinya itu masih pakai Best Foreign Language Film. Itu film Legend sih. Maksudnya untuk ukuran sebuah film yang masuk nominasi Oscar di kategori Best Foreign Language, itu salah satu yang untuk penonton Indonesia ya, itu kayaknya paling dikenal. Soalnya dia tuh sering banget diputer di TV pada saat lebaran. Banyak yang kaget pada saat remake ini tuh diumumin mau dibikin. Mungkin karena Children of Heaven itu bukan ya istilahnya remake material ya, karena dia kan drama Oscar, bukan tipe genre yang biasanya itu dapat remake. Bukan misalkan horor populer dari Korea gitu, atau drama nangis-nangisan yang mainstream. Ini beda emang tipenya. Tapi buat gua ini keputusan yang make sense sih. Ya gua ada sedikit rasa kaget pada saat denger ada remake ini, tapi overall buat gue ini make sense. Nggak seaneh itu guys. Pertama karena kayak tadi gue bilang, filmnya itu populer banget di Indonesia. Hampir tiap Idul Fitri itu diputer di TV. Gue inget berkali-kali nonton Children of Heaven pas lebaran tuh di TV, sampai apal ceritanya kayak gimana. Dan yang kedua karena alurnya tuh universal banget. Nggak ada sekat budaya, nggak ada perbedaan kultur yang terlalu jomplang, dan bisa diterapin di daerah mana aja. Mau lu bawa ini ke misalkan di Indonesia ya, ke Jawa, ke Bali, ke Sumatera, bisa semua. Mungkin bakal ada sedikit yang diutak-atik terkait dengan demografi dan segala macam, tapi basically bisa ditaruh dimanapun. Sedikit intermezzo nih untuk menekankan gimana universalnya cerita Children of Heaven ya. Gue pernah diceritain sama adik ipar gue kalau dia itu pada saat SD, kalau nggak salah, gue lupa SD atau SMP, SD kayaknya, dia itu punya temen yang kisah hidupnya hampir sama karakter di Children of Heaven. Jadi temennya dia itu kayak dari keluarga nggak mampu, sepatu cuman punya satu dan harus gantian sama adiknya buat dipakai sekolah. And then suatu hari ada lomba lari yang hadiahnya itu sepatu, dan dia ikut lomba itu. Bedanya kalau di Children of Heaven si protagonisnya nggak berhasil dapat juara 3 kan untuk menangin sepatu itu. Kalau di cerita adik ipar gue tuh yang dapat sepatu adalah juara 1, dan dia berhasil jadi juara 1. Dapat dah tuh sepatunya. Itu real katanya. Dari yang gue denger, kalau emang beneran real, artinya emang cerita Children of Heaven ini universal banget dan punya sisi realisme yang tinggi. Tapi gimana nih Children of Heaven versi Indonesia kalau dibandingin sama versi originalnya, versi Irannya itu? Ini yang menarik buat gue. Secara garis besar kalau ngomongin cerita masih sama, karakternya sama, dinamikanya kurang lebih sama, konfliknya juga sama ya, masih soal kakak adik tukeran sepatu karena sepatunya si adik dihilangin sama si kakak. Poin utama yang mau disampaikan juga sama, sepatu di sini itu masih jadi simbol buat pijakan hidup. Sepatu secara literal kan adalah pijakan untuk orang jalan ya. Nah kalau di cerita Children of Heaven kan itu jadi simbol pijakan yang dipakai manusia untuk berjalan di kehidupan mereka. Intinya kan tentang itu ya. Makanya di saat si kakak itu minjemin sepatunya ke si adek, itu kayak bentuk membagi pijakan hidup dia ke adeknya. Terus kemudian pada saat ada scene mereka berdua itu nyuci sepatu bareng, kalau lu inget ya, nyuci sepatu bareng. Nah itu semacam simbol lah gimana keduanya itu saling merawat, saling dalam tanda kutip tuh ngebersihin pijakan hidup masing-masing. Masih sama versi Indonesia ya tuh ya, kurang lebih kayak gitu cerita sama pesannya. Bedanya adalah di approach dari sutradaranya. Gue sering dapat pertanyaan ya di medsos, seringnya sih di Twitter, di IG, berkali-kali ada yang nanya, kalau nonton film gimana sih cara bedain mana hasil kerja sutradara, mana hasil kerja penulis naskah. Nah kalau lu mau tahu detailnya gimana, lu tonton dua versi Children of Heaven, terus lu bandingin, karena di sini lu akan melihat hasilnya gimana. Cerita yang secara garis besar sama lah ya, itu bisa hasilnya beda banget di saat digarap sama dua orang sutradara yang punya approach beda. Kalau Majid Majidi di versi Iran itu kan gue sebutnya ya, itu adalah potret realita. Dia mau ngasih lihat realita sebagaimana adanya. Kalau Hanung di sini dia tujuannya adalah mendramatisasi realita. Ada realita nih, terus efek dramatisnya dia lipat gandakan. Gak cuman dipotret terus dikasih lihat ke penonton. Dan gue gak masalah sih dengan itu ya, selama dieksekusi dengan baik, digarap dengan gak asal-asalan, I'm fine with that. Which is itu kasusnya di Children of Heaven versi Indonesia ini. Poin soal gimana Hanung itu bukan berusaha ngasih potret
meleset doang dari realita itu udah kelihatan dari opening scene-nya. Remake ini masih dibuka dengan shot yang sama. Shot sepatu dijahit, kamera close up ngeliatin sepatu si karakter Ade itu lagi dijahit. Masih sama, tapi di sini temponya itu lebih cepet. Kalau yang versinya Majid Majidi kan kayak hampir berapa ya? 1 menit mungkin 1-2 menit gitu. Cuman ngeliatin sepatu dijahit. Nah, kalau di sini nggak, lebih cepet temponya. Terus musiknya juga langsung masuk, habis itu langsung kedengeran. Di saat versi yang Iran tuh lebih hemat ya dalam hal pemakaian musik, tetap ada musik dipakai sama Majid Majidi tapi cuman di momen-momen spesial aja. Nah, kalau di sini dari awal udah kedengeran tuh musiknya tuh dramatis. Sederhananya ini lebih masuk lah ke selera penonton luas di Indonesia ya. Apalagi misalkan lu itu termasuk orang yang nyari tontonan keluarga yang mengharukan, yang punya pesan meaningful, yang cocok banget buat ditonton pas liburan Idul Adha. Ini pas. Ini bukan sebatas urusan mana yang lebih bagus approach-nya, itu balik ke selera masing-masing. Tapi kalau ditanya mana yang lebih pas dipresentasiin di lingkup penonton luas Indonesia, ya emang Children of Heaven versi remake ini sih. Efek dramatisnya itu lebih ditonjolin di sini. Amarah sama kesedihan karakternya tuh lebih diledakin, lebih digedein emosinya. Termasuk di karakter dua bocilnya ya, yang itu diperanin dengan oke banget sama dua aktor ciliknya, Jared Ali sama Humaira Zahra. Itu mainnya oke, bikin kita penonton itu gampang bersimpati sama mereka. Itu bukan tugas yang gampang loh. Soalnya gue inget banget pada saat nonton Children of Heaven yang asli, terus ngelihat aktingnya Amir Farrokh itu, wah, dia tuh tipikal bocah yang nggak harus pakai nangis sekalipun. Mukanya itu udah sendu banget. Gue ngelihat si Amir Farrokh Ali di versi aslinya ya, itu diem aja gitu menatap, itu udah gue, wah, kasihan banget nih, matanya tuh kayak puppy eyes gitu yang mudah memancing simpati. Nah di sini walaupun secara default mukanya Jared Ali itu nggak sesedih Amir Farrokh, tapi aktingnya bagus. Si Ade Humaira Zahra tuh juga dia nggak berlebihan gitu untuk menunjukkan betapa malang nasib seorang Ade yang sepatunya hilang. Nggak yang berlebihan, tapi gue dibikin aduh kasihan banget lu. Oh, sama satu lagi perbedaan terbesar di remake ini adalah karakter-karakter pendukung yang di film Irannya itu cuman dikasih porsi terbatas. Di sini porsinya ditambahin dan perannya itu digeser, nggak semua sih tapi mostly itu digeser jadi lebih komedik. Karakter penjual buah-buahan, penjual kentang di awal film itu dibikin jadi lebih komedik. Kepala sekolah, karakter wali kelas, even bapak-bapak yang ngebantuin si Ade untuk mengut sepatunya pada saat hanyut di kali ya, di sungai, itu juga dibikin lebih komedik. Tujuannya biar lebih ringan aja filmnya, sekali lagi biar lebih masuk sama selera penonton Indonesia. Gue nggak tahu teman-teman di luar sana gimana, tapi kalau buat gue sih efektif komedinya. Gue bohong kalau misalkan bilang gue nggak ketawa lihat si Erik Estrada itu nyemplung ke selokan lah, atau ngedenger Aco itu nyebut kepala botaknya Oki Rengga sebagai helm, atau pada saat karakternya Reza Nangin yang jualan kentang itu marah-marah ke si Ali terus ngomong kenapa kamu cuman ngerusak kentang saya tuh ada tomat. Receh sih tapi masuk sama selera komedi gue gitu. Ya overall gue puas sih sama remake ini. Emang approach-nya beda, tapi ya itu perubahan yang dilakuin dengan solid, nggak dengan asal-asalan. Dan ya itu tujuannya remake gak sih? Tujuan remake kan emang dibuat untuk menyesuaikan dengan budaya di tempat, di negara, di komunitas di mana remake itu dirilis. Bisa dengan modifikasi ceritanya biar lebih masuk ke kultur setempat, atau dengan approach-nya biar lebih pas sama selera masyarakat di negara itu. Justru jangan sampai remake itu sama persis. Kalau bener-bener sama, iya mending nonton film aslinya gak sih? Oke, buat Children of Heaven untuk skornya ya bisa lah gue kasih 7,5 dari 10. Ya masih belum setinggi yang akan gue kasih ke versi aslinya sih. Kalau versi aslinya mungkin 8,5 gitu kali ya, atau bahkan 9 karena itu keren banget. Tapi yang ini adalah remake yang solid, remake yang layak untuk lu tonton di bioskop lah. Jadi silakan ditonton untuk liburan Idul Adha ya. Ini film yang pas buat ditonton bareng-bareng sama keluarga, nangis-nangisan bareng, sedih-sedih bareng, lalu memetik pelajaran bareng. Oke, kalau buat lu gimana? Apakah lu bisa menikmati Children of Heaven versi remake ini? Dan kalau di compare sama yang original gimana? Bisa bagiin review lu, reaksi lu di kolom komentar. Dan seperti biasa, thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau kawan-kawan berikut ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.